Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Safira Albina dan teman-teman saya Muhammad Hilman Ramantara dan Resalia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ukuran letak data. Langsung saja, pada pembahasannya, pertama kami akan membahas mengenai pengertian ukuran letak data. Yang kedua, jenis-jenis ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Masing-masing ada data tunggal dan data kelompok. Yang ketiga, kami akan menyelesaikan latihan soal ukuran letak data. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pengertian ukuran letak data. Ukuran letak data adalah suatu nilai tunggal yang mengukur letak data, nilai-nilai pada suatu data, atau biasanya juga disebut dengan ukuran yang didasarkan pada letak dari suatu tersebut dalam satu distribusi. Ukuran letak data atau fraktil merupakan ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang telah diurutkan. Ukuran letak data, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, terbagi menjadi 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama setiap kuartil. Dibagi menjadi 25%. Kuartil dilambangkan dengan huruf Q. Terdapat data tunggal dan data berkelompok. Rumusnya adalah sebagai berikut. Seperti yang sudah kalian lihat pada PPT kami, letak kuartil data tunggal, rumus umumnya adalah QI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4, dan untuk kuartil, letak kuartil data berkelompok atau ganda adalah I kali N per 4. Keterangannya, Q sama dengan kuartil, N sama dengan banyaknya data. Untuk rumus kuartil data berkelompok, yaitu seperti yang sudah kalian lihat, QI sama dengan L plus dalam kurung lagi I per 4N dikurangi CF tutup kurung dikali I per F. Untuk keterangannya, Q sama dengan kuartil, L sama dengan titik bawah atau tepi kelas letak kuartil dikurangi 0,5, N sama dengan banyaknya data, I sama dengan kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan selanjutnya, dan seterusnya, yaitu CF merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas. F sama dengan frekuensi kelas kuartil, dan I adalah panjang kelas. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya dapat kalian lihat di PPT kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu soal lampiran nomor 4. Pada soal lampiran nomor 4 telah tersedia data sebagai berikut, yaitu beberapa perusahaan dengan masing-masing harga sahamnya. Informasi yang kita dapat dari soal adalah yang pertama itu data sudah berurutan, yang kedua jenis data adalah jenis data berkelompok. Langsung saja masuk ke soal. Yang pertama yaitu kita disuruh mencari 10% perusahaan yang harga sahamnya terendah dan perusahaan mana saja yang termasuk dalam 10% tersebut. Yaitu kita akan menggunakan untuk mencari data 10% terendah dari data di samping, yaitu menggunakan persentil. Langsung saja kita masuki ke dalam rumus persentil. Di sini kenapa dicari P10? Karena 10% yang kita cari. P10 sama dengan 10 dalam kurung 19 merupakan N-nya plus 1 per 100 sama dengan 2. Maka letak saham terendah 10%-nya ada pada kelas interval 170 sampai dengan 301. Yaitu 2 ini. Dapat kita lihat di sini. Yaitu perusahaan 170 dengan 285. Yaitu perusahaan nomor 1 dan 2 dengan harga saham 170 dengan 285. Selanjutnya kita akan mencari yang kedua, yaitu mengetahui 15% saham tertinggi dari perusahaan, harga saham tertinggi dari perusahaan dan data di atas. Yaitu menggunakan cara persentil lagi, yaitu saham tertinggi sebesar 85% ke atas. Didapat dari 100% dikurang 15% yang kita cari. Maka kita akan mencari P85 terlebih dahulu. P85 sama dengan 85
di dalam kurung 19, yaitu N-nya ditambah 1 per 100 sama dengan 17. Maka perusahaan dengan saham tertinggi mulai dari harga saham 650 didapat dari sini. Itu seperti yang kita ketahui tadi, P85-nya adalah 17 ke atas. Ini merupakan saham dengan nilai harga saham tertinggi, perusahaan dengan harga saham tertinggi, yaitu perusahaan dengan nomor 17, 18, dan 19. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang C. Bank memberikan kredit kepada 50% perusahaan yang harga sahamnya berkisar 25% sampai 75%. Perusahaan mana saja yang termasuk? Untuk yang C, kita menggunakan cara kuartil. Untuk kuartil, yaitu membagi data menjadi 4, yaitu yaitu 25%, 50%, 75%, dan 100%. Di sini kita akan mencari kesatunya, yaitu langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. I, yaitu 1, N-nya 19 plus 1 per 4 sama dengan 5. Untuk keduanya sama dengan 2, dalam kurung 19, yaitu N-nya tambah 1 per 4 sama dengan 10. Ketiganya 3, dalam kurung 19 plus 1 per 4 sama dengan 15. Di sini 25%-nya terdapat di 5, sama dengan ini, ke-1-nya. Untuk ke-1 terletak pada data ke-5 dengan harga saham 400, sampai dengan ke-3-nya yaitu 75%-nya terletak pada data ke-15 dengan harga saham 575. Jadi perusahaan yang mendapat diskon dari bank ada 50% dari perusahaan yang harga sahamnya berkisar 400 sampai dengan 575. Ada 11 perusahaan, 50%-nya yaitu sekitar 5 atau 6 perusahaan, yaitu antara perusahaan 5, nomor 5, 6, 7, 8, dan 9, atau perusahaan dengan nomor 10, 11, 12, 13, 14, atau 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu desil. Desil adalah istilah dalam statistika untuk yang membagi kelompok data menjadi 10 bagian yang sama rata. Pada desil terdapat 9 nilai desil yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Setiap bagian mewakili 1/10 atau 10% dari kelompok data. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Rumus desil untuk data tunggal yaitu sebagai berikut. D, I kecil sama dengan I buka kurung N plus 1 tutup kurung per 10. Keterangan D sama dengan desil, N kecil sama dengan banyaknya data. Selanjutnya rumus desil untuk data berkelompok atau ganda yaitu sebagai berikut. Dn sama dengan L plus buka kurung I per 10N min CF tutup kurung XI per FD. Keterangan L sama dengan tepi bawah kelas desil, N sama dengan jumlah seluruh data, CF sama dengan jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FD sama dengan frekuensi kelas desil, I sama dengan panjang kelas interval. Cara menghitung desil: 1. Menentukan jumlah data atau variabel. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung desil adalah menentukan jumlah data atau variabel dalam populasi atau sampel. 2. Mengurutkan data. Setelah kita menentukan jumlah data atau variabelnya, langkah selanjutnya adalah mengurutkan data atau variabel tersebut dalam urutan menaik, dalam kurung, atau dari yang terkecil ke yang terbesar. 3. Menentukan nilai desil. Langkah selanjutnya adalah dengan berdasarkan pada desil yang dicari atau dibutuhkan. Kita dapat menentukan nilainya dengan cara menambahkan 1 ke jumlah data dalam populasi. Kemudian membagi hasilnya dengan 10 dan kita kalikan hasilnya dengan pangkat desil seperti yang ditunjukkan dalam rumus yang telah dituliskan di atas. 4. Menentukan variabel yang sesuai. Akhirnya, setelah kita mengetahui nilai desilnya, kita dapat menentukan variabel yang sesuai di antara data dalam populasi.
Selanjutnya, contoh soal desil data tunggal. Diketahui data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Tentukanlah desil kedua. Jawaban, data diurutkan 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak desil kedua diurutkan data ke 2 dalam kurung 10 plus 1 tutup kurung per 10 sama dengan 22 per 10 sama dengan 2,2. Desil kedua terletak pada urutan ke 2,2 sehingga desil keduanya adalah 5. Contoh soal data berkelompok. Tentukan desil 7 dari data perusahaan dengan tabel berikut. Perusahaan A memiliki interval 87 sampai 108 dengan F2. Perusahaan B mempunyai interval 19 sampai 130 dengan F6. Perusahaan C memiliki interval 131 sampai 152 dengan F10. Perusahaan D memiliki interval 153 sampai 174 dengan F4. Perusahaan E memiliki interval 175 sampai 196 dengan F3. Total F sama dengan 25. Jawaban, desil ke-7 sama dengan L plus dalam kurung 7 per 10 N kurang CF kali I per FD sama dengan 130,5 plus dalam kurung 17,5 kurang 8 kali 22 per 10 sama dengan 130,5 plus dalam kurung 9,5 kali 22 per 10 sama dengan 130,5 plus 209 per 10 sama dengan 130,5 plus 20,9 sama dengan 151,4. Jadi, nilai desil ke-7 dari data perusahaan tersebut adalah 151,4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Hilman Rahmantara. Perkenalkan, pertama-tama nama saya Resalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang persentil. Apa itu persentil? Persentil adalah titik atau skor atau juga bisa disebut nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi. Dari data yang kita selidiki, ke dalam 100 bagian yang sama besar, karena itu persentil sering juga disebut perseratusan. Titik yang membagi distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar itu disebut P1, P2, P3, P4, P5 dan seterusnya sampai dengan P99. Jadi di sini kita dapati sebanyak 99 titik persentil yang membagi seluruh distribusi data ke dalam 100 bagian yang sama besar masing-masing sebesar 1 per 100 N atau 1%. Untuk rumus persentil data tunggal, P1 sama dengan data ke min I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 100. Untuk keterangannya itu sendiri, N adalah banyak data, I adalah bilangan bulat kurang dari 100. Contohnya seperti 1, 2, 3 sampai 99. Baik, untuk yang selanjutnya adalah rumus persentil data kelompok. Apa itu rumus dari persentil? Rumus dari persentil adalah VSI sama dengan L ditambah I per 100 N sama dengan CF tutup kurung X dikali I tutup kurung dibagi FD. Keterangan, P persentil, L adalah titik bawah, N adalah banyaknya data, I adalah persentil itu sendiri seperti 1, 2, 3, sampai 100. CF adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas, FD adalah frekuensi kelas persentil, I adalah panjangnya kelas. Untuk itu, marilah kita membahas contoh soal persentil data tunggal terlebih dahulu. Soal yang pertama, tentukan letak P20 serta nilainya dari data berikut ini. 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, dan 95. Untuk jawabannya, data diurutkan dari data terkecil hingga terbesar.
seperti 15, 35, 40, 50, 61, 70, 80, dan 91. Letak persentil 20. P20 sama dengan 20 dalam kurung 8 ditambah 1 tutup kurung per 100 sama dengan 1,8. Dan untuk itu angkanya dibulatkan menjadi 2. Jadi persentil ke-20 terletak pada data kedua yaitu 35. Mungkin itu contoh soal persentil data kelompok, dan untuk contoh soal persentil data kelompok adalah tentukan persentil 94 dari data perusahaan dengan tabel berikut. Perusahaan A, intervalnya 87 sampai dengan 108, F-nya ada 2. B, 109 sampai dengan 130 dan F-nya ada 6. Perusahaan C, 131 sampai dengan 152 interval, F-nya ada 10. Dan perusahaan D, 153 sampai 174 interval dan F-nya ada 4. Untuk yang bagian perusahaan E, yaitu ada 175 sampai dengan 195 interval dan F-nya ada 3. Di bawah 3 untuk itu mari kita bahas. V49 sama dengan L ditambah dalam kurung 94 per 100 N dikurang CF dikali I per FD sama dengan 174.5 ditambah dalam kurung 23,5 dikurang 22 dikali 22 per 3. 174,5 ditambah 1,5 dikali 22 per 3. Untuk itu 174,5 ditambah 33 per 3 sama dengan 174,5 ditambah 11 dan hasilnya adalah 185.5. Mungkin itu saja hasil presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.